Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Asal muasal tanah Jawa. Inilah babat para raja di tanah Jawa. Mulai dari Nabi Adam berputra Sis, berputra Nur Cahya, Nur Cahya berputra Nurrasa, Nurrasa berputra Sang Hyang Wening, Sang Hyang Wening berputra Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Tunggal berputra Batara Guru, Batara Guru berputra 5 bernama Batara Sabu, Batara Brahma, Batara Mahadewa, Batara Wisnu, Dewi Sri Batara Wisnu menjadi raja di Pulau Jawa, bergelar Prabu Sat. Kerajaan Batara Guru ada di Suralaya. Batara Guru itu punya simpanan putri cantik di negara Medang. Niatnya putri tadi mau berangkat ke surga serta mau dijadikan pramesurinya. Tak kala Batara Wisnu sedang berkelana, ia tertarik melihat putri Medang tadi. Tidak tahu bahwa sebenarnya putri tersebut sudah menjadi simpanan ayahnya. Lalu diperistri, hal itu membuat marah Batara Guru. Sang Hyang Narada lalu diperintahkan untuk menyampaikan murkanya serta mengambil alih kerajaannya. Batara Wisnu lalu pergi dari negerinya, bertapa di tengah hutan di bawah pohon beringin berjajar 7 batang. Istrinya putri dari Medang itu pun ditinggalkan. Kisah dari negeri Gilingwai. Rajanya bergelar Watu Gunung. Pramesurinya 2 orang, pertama bernama Dewi Sinta dan yang kedua Dewi Landep. Putranya 27 orang. Semuanya laki-laki. Wukir, Kruntil, Tolu, Gumbreng, Warigalit, Wariagung, Julung Wangi, Sungsang, Galungan, Kuningan, Langkir, Mandasya, Julung Pucut, Pahang, Kuruwelut, Marakah, Tambir, Medangkuan, Matal, Puye, Menahil, Perang Bakat, Balwugu, Wayang, Kulau, Dukut, semua keturunan dari Dewi Sinta. Pada waktu itu, negeri Gilingwesi terjadi huru-hara besar. Banyak rakyat kecil yang menderita, makanan sukar didapat, sering terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan. Hujan salah musim, gempa 7 kali sehari. Itu sebagai isyarat negeri Gilingwesi akan rusak. Prabu Watu Gunung sangat sedih menyaksikan penderitaan rakyatnya itu. Suatu hari sang raja sedang tiduran di tempat peraduan yang terbuat dari gading. Istrinya yang bernama Dewi Sinta sangat terkejut ketika melihat raja cacat botak di kepalanya. Lalu bertanya apa yang menjadi sebab musababnya.
Sang Prabu memberitahu ketika masih anak-anak, ketika ibunya sedang menanak nasi, beliau rewel, lalu dipukul dengan centong sampai berdarah. Lalu pergilah beliau tanpa arah dan tujuan. Betapa terkejutnya Dewi Sinta sampai tak dapat bicara mendengar pengakuan sang Prabu. Teringatlah akan putranya yang tak pernah kunjung pulang. Karena dipukul dengan centong persis seperti yang diceritakan sang raja. Sangat sedih hatinya, sebab dirinya ternyata telah dipersunting oleh putranya sendiri. Sang putri merenung mencari jalan agar dapat lepas dari sang raja, yang tak lain dan bukan adalah anak kandungnya sendiri. Karena lama terdiam saja, bertanyalah raja mengapa demikian lakunya. Dewi Sinta menjawab sebenarnya ia sedang berpikir bahwa sang raja akan lebih sempurna keluhurannya jika mempunyai permaisuri bidadari dari suara laya. Dewi Sinta berkeyakinan jika sampai berani melamar ke sana pasti akan terjadi perang. Sang raja pasti akan menemui ajalnya. Inilah jalan untuk dapat lepas dari suaminya. Setelah diberitahu demikian, Prabu Watugunung lalu berniat masuk Suralaya melamar bidadari. Ia segera melanjutkan perintah kepada para punggawa serta kepada putranya yang berjumlah 27 tadi, memberangkatkan prajuritnya ke Suralaya. Setelah Batara Guru mendengar raja di Giling Wesi akan naik ke Suralaya, maka dipanggillah para dewa. Semua ditanya mau atau tidak menghadapi Prabu Watugunung. Semua menjawab takut. Lalu Sang Hyang Narada memberi saran kepada Batara Guru agar memanggil putranya Batara Wisnu. Bila mampu mengalahkan Raja Giling Wesi, akan diampuni dosa-dosanya. Sebab selain Batara Wisnu, rasa-rasanya tidak ada yang mampu melawan Prabu Watugunung. Batara Guru mengiyakan Sang Hyang Narapada, lalu turun dari Suralaya akan mencari Batara Wisnu. Sang Hyang Narapada dapat menemui Batara Wisnu yang sedang bertapa di bawah 7 pohon beringin. Ia lalu menyampaikan perintah Batara Guru seperti yang tersebut tadi. Batara Wisnu bersedia mengalahkan Raja Giling Wesi, tetapi mohon izin untuk pulang terlebih dahulu. Akan berpamitan dengan istrinya, Sang Hyang Narada dimohon menunggu di bawah pohon beringin. Batara Wisnu lalu berangkat untuk menemui istrinya. Ketika ditinggal pergi dulu, istrinya sedang mengandung. Batara Wisnu berpesan bila lahir seorang putra diberi nama Srigati. Setelah yang lahir laki-laki lalu diberi nama sesuai dengan pesan suaminya. Setelah dewasa tampan rupanya. Kemudian Batara Wisnu datang bertemu dengan Prameswari dan putranya. Prameswari diberitahu bahwa dirinya dipanggil oleh Batara Guru
naik ke Suralaya. Diperintahkan untuk menghadapi Raja Giling Wesi. Putranya ingin ikut, tetapi Batara Wisnu melarang. Setelah berpamitan dengan pramesurinya, ia lalu berangkat, kemudian bertemu dengan Sang Hyang Narada di bawah pohon beringin. Raden Srigati yang ditinggal tadi mengejar kepergian ayahnya sampai di pohon beringin 7. Duduklah ia di belakangnya. Sang Hyang Narada setelah tahu bahwa itu adalah putra Batara Wisnu dan ikut ke Suralaya, memberi nasihat kepada Batara Wisnu, jangan membawa putranya, itu mungkin dapat membangkitkan amarah Batara Guru. Putranya lalu diperintah untuk pulang. Sang Hyang Narada dengan Batara Wisnu segera berangkat ke Suralaya. Raden Srigati ditinggal di bawah beringin 7. Perjalanan Sang Hyang Narada bersama Batara Wisnu akhirnya sampai di Suralaya. Mereka bersama-sama menghadap Batara Guru. Baru asik berbicara, tidak lama kemudian Raden Srigati yang ditinggal tadi menyusul perjalanan ayahnya sampai di bangsal kedewataan. Ia duduk di belakang ayahnya. Batara Guru setelah melihat ada seorang pemuda tampan wajahnya duduk di belakang Batara Wisnu, bertanya kepada Sang Hyang Narada, siapakah pemuda tersebut. Narada memberitahu bahwa itu putranya Batara Wisnu, kerukunannya dengan putri dan medang. Batara Guru setelah mendengarkan laporan demikian sangatlah murka. Ia kemudian berdiri dari tempat duduknya, masuk ke dalam. Narada mengikutinya, tahu bahwa Batara Guru marah. Batara Guru lalu memerintahkan kepada Sang Hyang Narada supaya mengambil putranya Batara Wisnu, akan dibunuh untuk tumbal di surga. Sedang Batara Wisnu diperintahkan untuk segera menghadapi musuh. Lanjutannya part 2.